Ketika saya berdoa sama Tuhan saya bilang, ya Allah, kalau seandainya Yesus itu benar-benar ada, tolong tunjukkan ke saya. Saya bilang gitu sama Tuhan saya. Setelah saya berdoa, saya kembali tidur lagi, jam 2 saya kebangun, pintu kamar saya diketok 3 kali. Saya kaget, saya bangun, ketika saya melek, buka mata, saya ngelihat ada cahaya dari tembok kamar saya, dari pojok. Saya ngelihat ada cahaya dari kecil lama-lama besar. Dan di situ ada sosok wajah yang tidak pernah saya kenal sebelumnya. Yang saya tahu pada waktu itu, biasa perempuan yang saya tahu hanya ganteng banget. Dan juga matanya benar-benar bikin saya nyaman. Dan lebih heran lagi, dia senyum sama saya. Dia senyum. Gimana sih kalau mempersilahkan lihat saya, kayak welcome sama saya. Kejadian ini gak saya omongin ke orang-orang, saya keep sendiri selama beberapa tahun. Hingga akhirnya saya cerita ke teman saya, ke sahabat saya yang lain. Saya cerita, dia hanya bilang, Nan, sekarang kamu waktunya untuk melayani Tuhan. Caranya melayani Tuhan seperti apa saya gak tahu. Kamu punya suara dan talenta luar biasa dari Tuhan. Pergunakan itu semaksimal mungkin. Akhirnya saya dikasih CD dan di situ ada lagu dari Irwan Alexander, judulnya Bagai Raja Wali. Dan kemana-mana lagu itu saya bawa karena lagu itu benar-benar menguatkan saya hingga sampai sekarang. Nah, ketika setelah saya dengerin lagu itu, ada kejadian juga yang aneh menurut saya. Ketika saya ngafalin lagu itu, badan saya berasa kayak ada yang ngangkat. Saya gak berani buka mata, saudara. Saya takut. Saya berani buka mata ketika saya sudah merasa nyaman di atas tempat tidur. Akhirnya, untuk pertama kali saya melayani tiba. Nah, waktu itu ketika saya mau melayani, saya ragu-ragu antara iya dan tidak. Karena pertama saya takut keluarga saya tahu saya nyanyi di gereja. Yang kedua, saya takut ditolak. Yang ketiga, saya takut dianggap murtad. Akhirnya ketika saya nyanyi, ada suara yang meyakinkan saya, Nania, ini adalah jalanmu dan ini adalah keluargamu. Jujur, saya ragu-ragu. Tapi akhirnya saya bisa menyelesaikan satu lagu itu. Setelah selesai nyanyi, saya pamit pulang. Ketika saya jalan ke pintu keluar, ada anak kecil sekitar umur 5-6 tahun panggil saya, Tante Nania, saya berhenti. Saya berhenti, dia bilang, Tante, aku mau ngomong sama Tante. Ngomong apa sayang? Tante, tadi aku lihat Tuhan Yesus peluk Tante Nania dari belakang pas Tante Nania tadi nyanyi. Kamu lihat di mana? Pas Tante Nania nyanyi di depan. Saya gak kuat berdiri, saudara. Kaki saya lemes. Saya benar-benar takut. Bener enggak? Saya tanya ke teman saya, bener atau enggak? Jawaban teman saya, apa yang kamu rasainan? Yang saya rasain, ada yang meyakinkan saya bahwa ini tempat saya, ini keluarga saya. Akhirnya berjalan dengan waktu, saya mulai melayani. Puji Tuhan, semua berkat melimpah kepada saya. Saya berasa kayak anak bayi yang sekali nangis, mau apa dapat, kerjaan semuanya deal. Tidak ada yang tentatif, semuanya fix. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk dibaptis. Setelah saya dibaptis, kehidupan saya berubah total. Saya bukannya senang lagi, saya malah babak belur. Pertama, keluarga saya tahu saya terima Yesus. Kedua, mereka menolak saya hingga sekarang. Yang ketiga, anak saya umur 4 tahun ditahan dan sudah 2 tahun ini gak ketemu sama saya. Saya marah sama Tuhan. Saya pahit sama Tuhan. Selama 1,5 bulan saya hanya bisa nangis dan ngumpat-ngumpat Tuhan. Gara-gara gue pilih lo, gue kehilangan keluarga inti gue. Kasarnya begitu. Hingga akhirnya ada suara lagi. Nania, kamu diam dan saatnya saya bicara. Saya berserah, saudara. Berserah, bukan terserah. Saya berserah sama Tuhan. Ya kalau memang seandainya sudah seperti ini, ya sudahlah. Saya ngikutin aja apa yang dimauin sama Tuhan. Apa yang dimau, apa yang diingin Tuhan, saya ikutin. Lebih parah lagi, ketika saya dengar mami saya mau dicerain sama bapak saya lebih hancur lagi.
Cuman kata kuncinya adalah cuman kita harus berserah dan percaya sama Tuhan. Hingga akhirnya berjalannya dengan waktu dari sudah setahun ini, bapak saya yang paling keras karena bapak saya baju-baju saya, lukisan saya di rumah dibakar semuanya. Hingga anak saya nanya, "Eyang, kenapa bajunya mami dibakar? Kamu gak punya mami udah mati." Coba gimana perasaan seorang ibu dibilang kita masih hidup tapi dibilang mati. Saya pahit sama Tuhan. Hingga saya berserah dan Tuhan buka jalan. Tuhan gak diam ternyata. Tuhan buka jalan pada bulan 2-3 bulan yang lalu. Bapak saya untuk pertama kali SMS saya. SMS-nya sangat sederhana banget, tapi buat saya itu sungguh luar biasa. Tulisannya adalah, "Nia, Bapak kangen." Bayangin, udah bertahun-tahun nggak pernah telepon, nggak pernah SMS. Begitu SMS ngomong, "Nia, Bapak kangen." Dan lebih parah lagi, bapak saya dulu ngumpat saya kafir murtad, dan kalau seandainya berani datang ke rumah saya bakal bunuh kamu. Tapi saya nggak tinggal diam, saudara. Saya semuanya serahin sama Tuhan. Kuncinya adalah berserah dan percaya. Dan puji Tuhan sampai sekarang bapak saya masih bisa terima saya. Sudah bisa terima saya, tinggal mami saya yang masih keras. Tapi suatu saat saya percaya keluarga saya akan dimenangkan sama Tuhan. Dan anak saya saking jengkelnya mami saya ke saya, anak saya dimasukin ke sekolah Islam. Tapi gak apa-apa, meskipun Islam atau apalah itu, yang pasti dan yang paling penting dia harus percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran. Saya percaya itu dan